Bismillahirrahmanirrahim. Biniyati su'ali ijabati du'a. Husnil ada barakatil ata daf'il bala wal baliyat. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batinan dafi'atan li kulli sya'ni jalibatan khairin wa yumnin wa barakatin ila Sayyidina Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila al-imam al-allamah al-syekh Nawawi bin Umar al-Bantani. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Siratan. Wa khalaqal khalqa. Wa khalaqa dan menciptakan siapa Allah. Al-khalqa kepada makhluk. Minal jinni, minal insi wal jinni. Nyatanya dari jenis bangsa manusia. Wal jinni dan jenis bangsa jin. Wal malaikati dan para malaikat. Wa ghairihim dan selainnya al-insi wal jinni wal malaika. Wa a'malahum dan sekaligus Allah pula lah yang menciptakan semua amal-amal perbuatan yang dilakukan. Aima yaf'alunahu fi dunyahum. Artinya perbuatan atau tindakan yaf'aluna yang melakukan siapa al-khalqu hu kepada ma fi dunyahum. Di dalam alam dunianya mereka khalqu. Qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun wa qaddara. Dan telah menetapkan siapa Gusti Allah ay hadda. Artinya telah menggariskan. Telah membuat batasan-batasan. Siapa Allah arzaqahum akan beberapa rezekinya mereka makhluk. Maka kita sebagai orang yang beriman, sedikit pun tidak boleh ragu dengan rezeki kita. Karena rezeki setiap makhluk itu sudah ditentukan bagian-bagiannya. Rezeki setiap makhluk itu sudah ditetapkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullum fi kitabin. Jadi subhanallah. Wa ma min dabbatin. Tidak satu pun dari makhluk Allah yang melata. Itu oleh Allah sudah ditentukan.
ditetapkan rizkinya. Dan semua makhluk Allah itu diberi insting masing-masing tahu di mana tempat rizkinya. Semut sudah tahu dengan insting yang diberikan Allah kepada semut di mana tempat rizkinya semut. Ulat yang berada di tempat yang mungkin tidak terjamah manusia. Ulat yang ada di dalam batu. Sebagaimana ceritanya Nabi Musa diperintah oleh Allah agar supaya membelah batu besar. Setelah batu besar dibelah, ternyata di dalamnya ada batu kedua. Batu kedua dibelah, ada batu ketiga. Di dalam batu ketiga itu ada seekor ulat. Siapa yang memberi, mencukupi rezekinya si ulat di dalam batu yang ketiga itu? Kalau bukan Allah. Maka jangan pernah meragukan urusan rezeki. Wa iyamsaskallahu bidurrim fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Ketika Allah menghendaki mau menimpakan madarat kepada seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkan, menyingkap madarat itu kecuali hanya Allah. Sebaliknya, ketika Allah menghendaki kebaikan, mau memberikan pemberiannya kepada seorang hambanya, maka tidak ada yang bisa menolak siapapun dari fadl kemurahan Allah. Maka kita harus yakin dengan apa yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Ay hadda arzaqahum ay ma yuntafa'u bihi bil fi'li qalilan au kathiran. Arzaqahum itu artinya ma perkara yuntafa'u yang dapat diambil manfaatnya bihi apa ma. Bil fa'li. Dengan bukti yang nyata. Qalilan baik sedikit au kathiran ataupun banyak. Jadi yang dimaksud rezeki, sesuatu yang bisa diambil manfaat. Maka kita jangan sampai beranggapan bahwa yang namanya rezeki itu hanya harta. Sehat itu rezeki. Bahagia itu rezeki. Jember rezeki. Bunga rezeki. Apa artinya kaya raya tapi sakit? Tidak ada artinya. Sebagaimana kisah yang terjadi kepada seorang desainer kelas dunia. Kirzaida Rodriguez. Siapa Kirzaida Rodriguez? Dia seorang wanita, kalau di googling, seorang wanita desainernya para artis. Satu kali Kirzaida Rodriguez membuat desainer baju, itu harganya bisa 4 sampai 5-10 miliar. Sehingga apa kata dia? Dulu, naudzubillah, saya orang yang tidak percaya Tuhan. Karena saya punya segalanya. Kirzaida Rodriguez dengan sombongnya mengatakan, saya memiliki 32 mobil mewah dari berbagai merek terkenal. Dari mulai Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes, BMW,
dan semacam-semacam. Tapi apa kata dia? 6 bulan terakhir saya tidak bisa menaiki mobil-mobil mewah itu. Saya punya bahkan 2 jet pribadi. Tapi 6 bulan terakhir saya sudah tidak bisa menaiki jet pribadi saya. Karena yang saya naiki ke sana kemari setiap harinya adalah kursi roda. Karena naudzubillah penyakit kanker otak yang dia derita. Saya punya baju dengan berbagai harga yang miliaran yang saya buat sendiri. Dan apa kata dia? Saya punya deposito senilai 13 triliun. Tapi tidak bisa dibuka karena tangannya itu infeksi. Jadi karena tangannya infeksi, terkena radiasi, itu tidak bisa membuka kode-kode di m-bankingnya Kirzaida Rodriguez. Dan saya kemana-mana hanya bisa naik ambulan. Makan pun saya tidak bisa makan apa-apa kecuali makan yang sudah ditentukan menunya oleh dokter pribadi saya. Maka saatnya saya percaya kepada Tuhan. Kata Kirzaida Rodriguez. Ya Allah. Jadi kalau dipikir-pikir. Kita ini tanpa terasa diberi kekayaan yang luar biasa. Kekayaan berupa keselamatan, berupa kesehatan. Kekayaan berupa hidayat ini yang tidak ada nilainya. Kekayaan berupa keyakinan kepada Allah. Termasuk kekayaan bisa mengaji. Wa ajalahum, dan sudah ditetapkan ajalnya. Ai muddata umrihim, artinya masa usianya mereka. Tawilan, baik berumur panjang, au qasiran, atau berumur pendek. Jadi hidup itu anugerah Allah. Kadang kita diberi nikmat hidup, lupa tidak mensyukuri nikmat hidup. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah dalam Al-Baqarah ayat 243? Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya Allah itu memiliki anugerah-anugerah yang telah Allah berikan kepada manusia. Namun kebanyakan manusia aktsaran nas la yashkurun, tidak mensyukuri nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Betapa hidup itu sangat berharga, tidak ternilai hidup itu. Tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Kalau tadi ceritanya Kirzaida Rodriguez, saya teringat juga kisah yang terjadi kepada seorang pewaris otomotif terbesar di India, Sunjay Kapoor. Dia masih muda, mewarisi kekayaan orang tuanya, bos otomotif terkenal di India. Dia masih muda, tampan, kaya raya, semua punya. Harta punya, jabatan punya. Siapa istrinya? Artis tercantik di India pada saat itu, Karisma Kapoor. Takhta, wanita, harta dalam genggamannya. Apa yang terjadi?
Ketika Sunjai Kapur ke Inggris untuk bermain polo, karena dia olahraganya polo. Sesampainya di Inggris, ketika dia makan siang, ada seekor lebah masuk ke rongga mulutnya. Lalu dia pingsan. Jelang beberapa menit kemudian, belum sampai ke rumah sakit, dia sudah mati. Harta kekayaannya tidak ada artinya. Nah, di sini kita harus bersyukur. Kita diberi anugerah hidup, syukuri. Maka hargailah nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita dengan kita isi beribadah. Berisi mengaji seperti sekarang ini. Karena kata Syekh Nuruddin Itir, seorang pakar hadis dari Damaskus, apa kata beliau? Mengaji ini zikir. Zikirnya santri itu ilmunya. Jadi kita mengaji, ini bagian dari zikir. Jadi jangan anggap zikir itu astagfirullah, istighfar, tasbih, sholawat, takbir. Mengaji itu zikir. Nah ini yang tidak disadari oleh orang. Jadi bagi kaum santri yang menghafal alfiyah, nadham maksud, imriti, tasrifat, itu sudah zikirnya santri. Santri mengaji takrib, fathul qorib, itu sudah zikir. Jadi zikirnya santri itu yang mengaji ini sudah. Termasuk zikirnya kita kan santri. Nah ini. Jadi jangan lupa mensyukuri nikmat hidup. Syukuri nikmat hidup ini. Allah. Jadi sekaya apapun orang, kalau sudah sampai ke ajalnya, sudah. Tidak bisa menunggu sampai esok. Jadi ajal itu bukan apa kata kita. Ada sebuah kisah diceritakan ada seorang waliullah. Seorang kekasih Allah yang ahli ibadah. Beliau itu ingin menikmati makanan yang lezat. Maka beliau membeli makanan yang lezat. Memanggil keluarganya, ketika hendak memakan, ada tamu yang mengetok pintu. Karena beliau waliullah diberi keistimewaan. Siapa Anda? Saya malaikat maut. Diberi tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa Anda. Seketika itu dia tidak ingat makanan yang mau dimakan, tidak. Dia minta tolong malaikat, saya mau bersujud. Tolong cabut nyawa saya dalam keadaan bersujud. Sudah tidak ingat makanan. Nah, oleh karena itu kita ini jangan menyangka umur kita masih lama. Tidak ada yang tahu dengan ajal seorang manusia illallah. Hanya Allah yang tahu kapan datangnya ajal itu. Oleh karena itu, mumpung kita masih diberi kesempatan hidup, gunakanlah nikmat kehidupan yang mahal ini untuk memperbanyak bekal beribadah kepada Allah. Salah satunya kita isi dengan mengaji. Nah ini. La tazidu. Tidak bakal bertambah. Ail arzaku apa rizki.
wal ajal dan ajal. Nah, coba sekarang lebih suka mana kita menjadi kita yang diberi nikmat hidup ini dengan Kirzaida Rodriguez yang punya kekayaan triliunan tapi sudah mati jadi tanah. Masih lebih enak kita kan? Berarti masih lebih beruntung kita. Sampai sekarang masih diberi nikmat hidup. Lebih milih mana kita menjadi kita, alhamdulillah, dengan Sunjai Kapur, istri cantik, kekayaan, berlimpah, pewaris otomotif terkenal di India, tapi sudah mati. Kita masih hidup. Jadi masih lebih milih jadi kita. Nah ini kan. Mangkan gue leben para ajunan gading tosoki. Kita ngojak soki apa nih? Soki nikmat kesehat. Soki beri nikmat beres. Ki bisa ngaji, ki bisa ibadah. Ya Allah. Terima barokah. Nah ini. Wal ajal. Jadi dua yang tidak bisa dirubah. Rizki dan ajal. Wala tangkusu. Tidak akan berkurang. Jadi urusan rizki, ajal. Itu tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Artinya amma dari ketetapan. Qaddarahu yang telah menetapkan kepada emak. Allahu siapa Gusti Allah Ta'ala halimah luhur Allah. Nah ini. Jadi rizki, ajal tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kalau ajal bisa ditambah, yang paling pantas ditambah ajalnya baginda Rasulullah. Yang paling pantas. Tapi karena sudah waktunya, betapapun baginda Rasulullah, Habibullah, kekasihnya Allah yang tidak ada duanya, tetap ajal Rasulullah tidak bisa ditambah. Yang bisa ditambah itu keberkahannya. Keberkahannya. Wa idza kutibat, dan bila mana sudah dicatat, ditetapkan maksudnya, maniyatu syakhsin, apa kematian seseorang, fi ardin, dalam suatu tempat, fala yamutu maka tidak akan mati siapa sahos, fi ardin pada bumi, siwa yang selainnya bumi yang telah ditetapkan oleh Allah. Di zaman Nabi Sulaiman, ada seseorang ketika melihat malaikat maut, orang itu datang ke Nabi Sulaiman. Tolong Nabi Sulaiman, ada apa? Katanya panjenengan yang tadi itu datang, itu malaikat maut. Bagaimana kalau saya dimintai tolong ke jin supaya saya dibawa ke tanah India. Biar saya jauh dari orang tersebut. Tidak seberapa lama malaikat maut itu datang. Loh, kenapa kamu datang malaikat maut? Saya heran dengan orang tadi. Itu dibungkus tambuknya. Dia itu akan mati di tanah India. Tapi tadi kok masih ada di sini. Makanya saya heran. Ternyata dia sekarang barusan ada di tanah India. Makanya saya cabut. Jadi takdir Allah tidak akan meleset.
Oh teti, aben ingin lari dari kematian, justru datang kepada kematiannya. Justru mendatangi ajalnya. Ya Allah. Karena Kak Dinto, pompongki beda kesempatan abek nikah beribadah. Kita, pabenya ibadah. Atau bet ke Gusti Allah. Dan kadang manusia Kak Dinto cuma fokus mikir urusan rezeki. Sangu akhirat tak pikir. Padahal rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ditetapkan. Tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Tidak akan bisa diambil orang kalau sudah bagiannya. Tapi kalau amal ibadah tidak ditentukan oleh Allah. Kotu abaan saya berusaha sendiri untuk memperbanyak bekal akhirat. Maka disinilah orang banyak tertipu. Urusan rezeki personel lemak, urusan ibadah kala online tabalik. Urusan tunya kencang, giliran ibadah lambat. Tabalik. Orang tidak akan mati kecuali di tempat yang telah ditetapkan oleh Allah. Dia akan mati di tempat tersebut. Wala yakhduthu bidhammid dal. Tidak akan terjadi hadithun, apa perkara yang terjadi. Ai artinya la yujadu, tidak akan maujud. Maujudun apa sesuatu yang maujud minal kainat dari alam ini. Illa kecuali biqodaihi, terjadi karena qodoknya Allah. Wa qadarihi, dan ketetapannya Allah. Bifathid dal. Wa iradatihi, dan kehendaknya Allah. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala. Inna sesungguhnya kami Allah. Kulla syai'in, kepada setiap sesuatu. Khalaqnahu, ialah menciptakan kami Allah hu kepada kulla syai' biqadarin, dengan ketetapan yang sudah ditetapkan waktunya, ukurannya. Contoh, jarak antara bumi dengan matahari itu sekian juta kilometer. Itu tidak lebih, tidak kurang. Andaikan lebih, maka penduduk bumi akan mati karena kedinginan. Andaikan kurang, akan mati karena kepanasan. Jadi semuanya di dalam hidup ini sudah ada ukurannya masing-masing yang telah ditetapkan. Termasuk batas kecerdasan seseorang, IQ seseorang. Maka orang itu ada yang cerdas, daya tangkapnya tajam. Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Orang-orang yang punya daya tangkap yang kuat. Seperti itu. Semua sudah diberi ukuran masing-masing oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadis, ini sudah ternyata ada. Kullu syai'in, adapun setiap sesuatu, biqadarin, ialah sudah ditetapkan batas ketentuannya. Hattal ajiz,
sampai ke urusan al-ajiz, ketidakberdayaan. Wal kais, dan kecerdasan. Itu sudah ditetapkan. Maka kadang-kadang saya tarik tanan nih. Pada keluar dari setong rahim, itu tidak sama. Kakak dengan adik. Kadang-kadang. Mukanya tidak sama. Kecerdasannya tidak sama. Wal qada'u indal as'ariyah. Adapun qada' menurut ulama yang berorientasi kepada mazhabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, iradatuhu ialah kehendaknya Allah al-azaliyatu yang bangsa dahulu, al-muta'alliqatu yang berkaitan bil asya'i dengan sesuatu, ala ma hiya alaih, atas sesuatu yang telah paralel, fima la yazal. Wal qadaru, adapun qadar, ijaduhu ialah oleh menjadikannya Allah, iyaha kepada itu asya. Jadi perbedaan qada dan qadar menurut kita. Katanya Syekh Abdul Qayyum, Masya Allah, di zaman dulu tidak banyak orang punya banyak kitab. Karena dulu itu kitab di samping jarang, sulit, mahal. Satu contoh, kata Syekhuna Abdul Qayyum, Allah panjangkan umur, berkahi kesehatan. Kitab Anwarut Tanzil, Tafsir Baydawi. Itu sekarang kalau beli 500, 800, yang mahal kita tahu 1 juta. Dulu di zamannya Mbah Kholil, kakek beliau, Tafsir Baydawi harganya itu sama dengan sapi plus kambing nanti. Katakanlah 30 juta. Jadi tidak banyak dulu itu orang punya kitab. Maka di Jawa ini di antara yang paling banyak kitabnya, di samping Imam Nawawi Al-Bantani, adalah Ihsan Jamtes yang mengarang Sirajul Talib. Beliau kaya raya berarti, karena punya banyak kitab. Jadi ilmu mahal. Menurut Asy'ariyah, perbedaan qada dengan qadar. Kalau qada itu berupa ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah di zaman Allah sudah menetapkan pondok pesantren Salafi, Safiyah Sukorejo, Nurul Jadid, Nur Hasan Denggok, Lirboyo, Kloso, itu sudah ditulis di dalam qada'nya Allah di zaman azali sebagai pondok yang besar dengan santri puluhan. Nah, lalu kemudian ketika menjadi wujud nyata dalam kehidupan nyata, dari mulai didirikan oleh satu anak, itulah qadar. Termasuk kita ini mengaji malam ini, bukan malam kemarin. Padahal pengumumannya malam kemarin, malam Kamis. Tapi karena takdirnya malam sekarang, kok dilalah pesotnya bermasalah. Lalu sekarang sudah oke. Ini tidak lepas dari qadarnya
Ini perbedaan qadha dengan qadar. Jadi wal qadar ijaduhu iyaha alama yutabiqul ilm. Wa annahu sesungguhnya Allah yarhamu ialah bakal merahmati mengasihi siapa Allah man kepada man orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah min khalqi dari makhluknya Allah fadlan karena sebagai bentuk anugerah Allah wa yu'adzibu dan bakal mengazab Allah man yasha' kepada orang yang dikehendaki oleh Allah man kepada man orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah minhum dari khalqu adlan karena didasari keadilan Allah. Wal qadar ijaduhu iyaha ala qadrin maksusin. Wa takdirin muayyanin. Kekuatan mata melihat sudah mulai tetap barokah. Wal qadar adapun qadar ijaduhu ialah oleh menjadikannya Allah ia kepada asya ala qadrin maksusin atas ukuran yang telah dikhususkan wa takdirin muayyanin dan batasan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah fi dzawatiha wa af'aliha awil qadha atau yang dimaksud al-qadha ilmuhu ialah oleh mengetahuinya Allah azalan pada zaman azali bil asya'i akan beberapa sesuatu perkara alama hiya alaih wal qadar ijaduhu iyaha alama yutabiqul ilma yang sesuai dengan ilmunya Allah wa annahu dan sesungguhnya Allah yarhamu ialah mengasihi merahmati siapa Allah man kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah min khalqi dari makhluknya Allah fadlan karena dasar kemurahan. Jadi kita ini beriman kepada Allah. Ini karena fadl Allah kepada kita. Kita menjadi umat Nabi Muhammad. Itu karena fadl Allah kepada kita. Fadl itu anugerah. Maka bosnya bank ini, bank itu misalnya. Katakanlah Donald Trump apa? Presiden Amerika, kurang apa? Tapi dia tidak beriman. Kenapa? Karena adlan. Adilnya. Lah kita yang diberi nikmat iman Islam bisa mengaji sampai saat ini itu tanda mendapatkan fadl kemurahan Allah. Jadi orang ini kamu oning kalaranga iman, laranga hidayat. Oh, tak ingin porop. Abek teti abek masih jauh lebih beruntung ketimbang bosnya Samsung yang tidak beriman. Ketimbang bosnya Oppo Xiaomi yang belum beriman. Ini kan. Makan sokore beri nikmat iman, nikmat odik bisa ibadah nih kak. Kalau pai. Kullu nikmatin minhu ta'ala fadlun. Kullu nikmatin adapun setiap nikmat minhu dari Allah Ta'ala halimalur Allah. Fadlun ialah kemurahan Allah. Sapelika. Wa kullu nikmatin. Adapun setiap hukuman.
Adapun setiap hukuman minhu dari Allah adlun, ialah bentuk adilnya Allah. La yus'alu, tidak boleh ditanya siapa Allah. Jadi Allah itu tidak boleh ditanya mengapa takdirnya begini begitu, karena itu hak prerogatif Allah yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Tidak boleh. Mengapa Kirzaida Rodriguez di atas puncak karirnya mati nenes misalnya. Marilyn Monroe di atas puncak karirnya. Michael Jackson di atas puncak popularitasnya sebagai perak bintang, mega bintang dunia. Yang sampai sekarang belum ada mega bintang sekelas Michael Jackson. Matinya tragis seperti itu. Maka ketika manusia diberi kekayaan, jangan lupa dicabut. Ketika ada di atas, ketika diberi pangkat, jabatan, jangan lupa dicekkannya. Allah itu maha kuasa. Wala yus'al. La yus'alu amma yaf'al. Amma dari ma perkara yaf'alu yang melakukan siapa Allah. Wahum hal adapun makhluk yus'alun. Yang layak dimintai pertanggungan jawab. Ma kepada ma perkara fa'ala yang melakukan siapa Allah wahum yus'alun. Tinggal umma ini berarti mubtada. Ma adapun ma perkara fa'ala yang melakukan siapa Allah kepada emma fihi pada mereka fahuwa maka adapun emma ghairu ma'lumin, walayat wali'una, dan tidak dapat mengetahui siapa mereka ala ilmi atas ilmunya Allah, wala adli dan atas keadilannya Allah, wa min thamma dari itu walayat wali'un, qala berkata siapa ba'dul ulama yajibu wajib as-sukutu diam an kaifin dari bagaimana fisifati dalam hal sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Jadi sifatnya Allah itu kalau sudah berkaitan dengan sifatnya Allah, maka kita harus diam. Tidak boleh menggunakan kata bagaimana, mengapa, kok begitu. Sebagaimana dahulu saya masih ada di pesantren tahun 90-an, ada suatu lagu berjudul Mengapa Fitnah Itu Kejam. Ya berat adeti bareng bekala pun abenta fitnah kejam. Gusti Allah saya besar, siapa di Gusti Allah. Mau diapakan haknya Allah. Wa'an lima harus diam dari kaifa fisifati wa'an lima dan dari kata-kata lima. Mengapa? Jadi kita itu harus diam dari mengucapkan kata bagaimana ketika sudah berkaitan dengan sifatnya Allah. Dan kita juga yang kedua harus diam an lima dari kata-kata lima fi af'alihi kalau sudah berkaitan dengan tindakan-tindakan Allah. Mengapa ada gempa? Sekian-sekian. Mengapa? Diam. Sukut. Jadi ketika berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Allah, itu stop.
kata-kata 5. Tauhidnya biar selamat. Artinya ada beberapa ruang ilmu di mana terbatas ruang tersebut. Jadi kalau sudah berkaitan seperti tadi, kaifa 5, sudah sukut, sudah diam. Sebagaimana iblis pernah datang kepada Nabi Idris. Iblis datang membawa satu butir telur, telur ayam dibawa, dan dibawa pula jarum. Tahu kalau itu iblis? Ditanya oleh Nabi, ada apa iblis? Wahai Nabi, mengapa Allah tidak bisa memasukkan telur ini ke lubang jarum? Mengapa? Kalau Allah itu qadirun, apakah Allah bisa memasukkan telur ke lubang? Oleh Nabi Idris gak dijawab. Jarumnya diambil oleh kaki kan? Matan. Kenapa? Karena itu sudah ditakdirkan dalam kodernya Allah. Allah tidak melakukan itu. Dalam cerita yang lain, iblis datang lagi. Kalau tidak salah ke Nabi Musa. Wahai Musa, bisakah dirubah oleh Allah? Kalau Allah itu memang punya sifat Al-Qadir, bumi oleh Allah dijadikan seperti telur, telur dijadikan seperti bumi. Tambeleng berarti. Jadi, jangan terlalu banyak mengucapkan kata-kata andaikan, jikalau. Kalau andaikan. Apalagi berkaitan dengan maka oleh Imam Nawawi, kalau ingin selamat, sukut. Wa'an lima fi af'ali. Wa'lam. Annal imana bil qadari. Sesungguhnya iman kepada qadarnya Allah ada dua bagian. Ialah ala kismain. Ahaduhuma al-iman bi annahu ta'ala sabaqa ialah dahulu fi ilmihi di dalam ilmunya Allah. Ma apa ma sesuatu yaf'alu yang melakukan kepada ma. Yaf'alu yang melakukan siapa Allah. Kepada ma al-ibadah. Kepada para hamba-hambanya Allah. Min khairin wa syarrin. Wa ma yujazawna. Dan ma balasan. Yujazawna. Yang akan dibalas siapa ibad alai atas ma. Wa annahu dan sesungguhnya Allah Ta'ala. Kata telah menetapkan Allah. Dalika kepada itu ma indahu di sisinya Allah. Wa aksahu. Dan sudah memenuhi siapa Allah kepada ma. Wa anna a'malal ibadi. Dan sesungguhnya beberapa tindakan perbuatannya ibad tajri ialah berjalan apa amal alama sabaqa atas sesuatu yang telah lewat fi ilmihi di dalam ilmunya Allah wa kitabihi dan ketetapannya Allah. Tanihima annahu ta'ala khalaqa ialah menciptakan Allah af'ala ibadihi kepada beberapa tindakan beberapa hambanya Allah kullahu min khairin wa syarrin termasuk wa kufrin wa iman wa hadzal qismu yungkiru mengingkari kepada hadzal qism al qadariyah siapa qadariyah kulluhum
Wal awal la yungkiruhu, tidak mengingkari kepada awal, illa hulatuhum, kecuali kelompok radikal. Illa hulatuhum, kecuali kelompok yang radikal dari Qadariyah. Afadah, memberi faedah kepada dzalik keterangan di atas, siapa Imam Ibnu Hajar fi Syarhil Arba'in, wa annahu ta'ala